Sobat Tani, saat ini saya berada di Desa Tombulilato, sebuah desa yang berada di ujung utara Gorontalo, bersebelahan dengan wilayah Sulawesi Utara. Dan di desa ini dipimpin oleh generasi muda yang visioner untuk mesejahterakan masyarakat. Salah satu gebrakannya adalah gerakan menanam tanaman buah-buahan. Lalu seperti apa sosok seorang kepala desa Tombulilato dan gebrakan-gebrakannya? Tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Desa Tombulilato berada di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Desa Tombulilato ini dihuni 327 kepala keluarga dengan mata pencaharian 99% petani ladang. Desa ini sangat asri karena dikelilingi pegunungan. Sebelumnya, Desa Tombulilato termasuk desa terisolir dan tertinggal di Gorontalo Utara. Padahal, kaya akan sumber daya alam. Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti, sejak desa ini dipimpin Kepala Desa Junaidi Mooduto, sosok yang visioner, Desa Tombulilato bangkit menjadi desa yang maju, bahkan menjadi desa percontohan. Hal itu tidak terlepas dari gebrakan Ayah Junet melalui berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya gerakan tanaman buah. Program ini disambut baik warganya, maka tidak heran hampir semua rumah di sini ada tanaman buah di halaman. Agar gerakan tanam buah berhasil, Ayah Junet membuat demplot atau kebun percontohan sebagai sarana edukasi terhadap masyarakat yang ingin belajar budidaya tanaman buah-buahan. Di demplot ini juga dilakukan pembibitan berbagai tanaman buah yang nantinya akan dibagikan gratis kepada masyarakat. Assalamualaikum Ayah. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan Ayah, Abi dari Ayo Bertani TVRI Gorontalo. Ya, saya Junet. Ini jambu kristal atau? Ya, ini jambu kristal, Pak. Oh, jambu kristal. Jambu kristal. Seberapa lama Ayah ditanam ini? Ini kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya saya 1 tanam. tahun? Iya. Oh, tapi kalau dilihat ini jambu, tapi ada di depan kita ini Ya, pepaya. ini Berarti ada ini pepaya. kebun atau? Ini demplot. Demplot. Demplot itu maksudnya apa ya? Ini contoh semua buah yang kita tanam di desa. Oh. Jadi ada pepaya, ada juga durian, ada lengkeng, ada mangga, Banyak ya? banyak Ya? rambutan. Oh, Ini iya. demplot. Jadi semua buah yang kita tanam ada di sini. Jadi tadi beberapa jenis tanaman yang ditanam di demplot ini? Ya, Tadi ada jambu, lengkeng, lengkeng. ada jambu, Oke. ada durian musangking, Durian, ada baor. bawor. Iya, ada Bawor baor. itu apa ya? Itu jenis durian unggulan yang saat ini diperbincangkan di Indonesia. Oh, ada juga di Ada demplot juga, ini? ada Oh. duri hitam, Duri hitam? ya, dan Ya. ada durian lokal yang Oke. ciri khas. Yang mana itu Ayah? Kalau yang bawor tadi Ya, ini- atau duri hitam itu? Kalau ini musangking, ya. Ini musangking? Ya, Oke. musangking, ya. Ini seberapa lama ya? Ini dia kurang lebih mau masuk umur 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun, Oh. ya. Dia 2 Berarti tahun lagi berbuah. 2 tahun lagi? 2 tahun lagi dia Baru berbuah. orang bisa membawa PTDP hasil? Oh, bisa. Oke. Kalau yang bawor? Bawor? Nah, baor di depan ini ya. Ini jenis Kalau durian. yang ini apa ya? Ini lengkeng. Oh, ini lengkeng. Ini sudah mulai kita kembangkan karena di Provinsi Gorontalo itu tidak ada perkebunan lengkeng. Nah, kita di Atinggola, di Tombulilato, sekarang mulai kembangkan lengkeng di sini. Oh, gitu. Ini lengkeng, ini buah. Jadi nanti rencananya berbuah berapa tahun lagi tuh Ayah? Ini sudah berbuah. Sudah berbuah? Kita Oh, tanam. cikal bakal buah ini sudah Ya. ada ya? Ini baru umur 1 tahun. 2 bulan kita udah 2 bisa bulan panen. Ya, sudah ini bisa sudah dalam bentuk biji. Ya, sedikit lagi dia kalau mau matang, 2 bulan lagi. Ini memang kerdil begini ya? Ya, dia genja karena dia okulasi. Baik, baik. Target kita di Kecamatan Atinggola itu harus jadi pusat durian.
Oh gitu. Iya. Keinginannya seperti itu. Iya, karena Atinggola Oke. itu terkenal dengan duriannya. Oh benar-benar. Jadi selain Durian aren, Atinggolang ya. Ya, Ada ya. durian Atinggola. Kita juga mulai kembangkan. Kalau di Demplot ini ada? Ada. Untuk jenis durian Atinggolang? Ada, Oh, ada yang Oke. durian legend yang kita sudah kembangkan. Oh baik, baik, baik. Jadi yang ini ya? Ya, ini alpokat ya. Hah? Ini alpukat? Alpokat ya, bibit alpokat. Ini tim Halo. teknis saya, Halo, bagian Pak Abi. okulasi. Saya Hamid, Pak. Oh siap. Ini alpukat ya, Ya. jenisnya. Ini tadinya berarti apa nih? Mau diapain nih Pak? Ini nanti kita dongkel setelah kita sambung pucuk ya. Oh Jadi oke. kita pakai aligator sama Niki Super. Kita punya. Itu apa? Balik. Jadi Aligator awalnya itu? ini dari biji, Pak. Oh biji? Biji, terus kita semai. Setelah dia hidup sekitar 5-6 bulan ini, kemudian kita populasi, kita potong. Berarti ini sumur berapa Pak ya? Umur 6 bulan ini. 6 bulan. Oh 6 bulan. Oh. Yang di keranjang-keranjang itu Ini apa ya? ada montong, ada jambu Oh kristal. ini durian. Ini durian. Oke. Ya. Ini kalau kita tanam, Heeh. kita rawat dengan baik, 4 tahun sudah berbakti. 4 tahun. 4 tahun. Wah. Dia sistem genja ini. Kita udah okulasi. Sistem genja itu apa ya? Pohonnya diperpendek. Jadi kita tidak nunggu dulu nanti tinggi baru berbuah. Oh baik, baik. Dia pendek udah berbuah. Kalau yang ini bibitnya ada kertas-kertas kayak gini itu Ya apa itu yang label ya. Kita Oh, harus punya label. kenapa dilabeli ayah? Ini supaya Heeh. hasil kita ini sudah terdaftar di pemerintah. Jadi artinya kalau sudah dilabeli begini ayah sudah Kita bisa jual di mana saja ini. bibit yang Unggul, lolos, ya, lolos. verifikasi lah istilahnya begitu ya. Sobat Tani, ada yang menarik dari sosok Ayah Junet atau kepala desa Tombulilato ini. Berbeda dengan kepala desa pada umumnya, Ayah Junet ini tidak pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa, tetapi justru para pemuda dan wargalah yang mendaftarkan dirinya untuk maju pada pemilihan kepala desa saat itu. Ya ayah, sejak kapan sih menjabat sebagai seorang kepala desa? Ya, saya dilantik itu tahun 2019 ya. Oh baru ya? Baru Oke. 2019. Mhm. Itu daftar sendiri atau gimana tuh ceritanya bisa jadi kepala desa? Ya, sebenarnya waktu pencalonan kepala desa sampai jadi kepala desa itu sebenarnya di luar perencanaan ya. Oh gitu? Iya. Oke. Maksudnya gimana tuh? Tadinya kan saya tinggalnya di Pohuwato. Oke. Setelah itu saya melanjutkan S2 ya. Mhm. Sementara urus-urus sudah selesai, tiba-tiba disuruh pulang calon kepala desa Wah. sama warga. Saya tidak mau. Ha-ha. Saya bilang saya tidak pernah terpikirkan jadi kepala desa. Terus akhirnya mau? Mereka menggunakan orang tua saya, ibu. Oke. Yang Pakai sering- orang dalam nih Iya. ceritanya. Selalu telepon. Iya, iya. Karena saya kurang lebih 12 tahun tinggalkan desa ini. Mhm. Mhm. Jadi disampaikan oleh ibu saya, tolong diganti waktu yang hilang. Jadi saya balik dari Pulau Jawa, dijemput ke bandara, dibawa langsung ke sini. Oh. Berkas semua sudah siap, sudah didaftarkan. Bahkan balihonya sudah dicetak. Waduh. Wah, saya bilang, ini apakah jalan Tuhan Mhm. yang ditakdirkan untuk saya? Atau memang ini sengaja dibuat sama para pemuda ini? Hmm. Jadi saya dengan bismillah, insya Allah ini adalah jalan saya dan insya Allah ini akan menjadi pengabdian saya untuk masyarakat. Mhm. Jadi Sobat Tani, kalau di Gorontalo tuh kepala desa itu lebih familiar gitu ya, disebut dengan ayahanda atau ayah, itu untuk laki-laki. Nah kalau perempuan itu ibunda gitu. Jadi ayah sejak menjabat pertama kali program yang dijalankan apa? Nah, itu yang pertama alasan kenapa saya tidak mau. Saya tidak paham dengan masyarakat, saya tidak Oke. paham dengan desa. Tapi ketika saya disampaikan harus menjadi calon kepala desa, maka saya sudah belajar mulai dari karakter masyarakatnya sampai pada kondisi desanya. Oke. Ya, sehingga saya melihat desa ini sangat, ya peluangnya sangat besar ya untuk dikembangkan. Sehingga ketika saya dilantik pada awal 2019, saya sudah membuat tim untuk mengkaji desa ini. Wah, sampai segitu Iya. detailnya gitu ya.
untuk menjalankan program kerja itu saya dengar ada satu gebrakan yang dibuat akhirnya di desa ini. Tadinya di desa ini, ketika saya lihat terluar, terjauh, terisolir, kita tidak punya sinyal, semua tidak ada di desa ini. Ya. Bahkan lebih parahnya, kita itu dianggap orang yang terpinggirkan, sehingga kita jauh dari pusat keramaian. Sehingga saya melihat peluang ini, saya terpanggil ya. Harus ada sebuah gebrakan yang harus saya buat. Sehingga saya semua lomba apapun yang ada di Provinsi Gorontalo saya ikuti. Sehingga desa ini mulai dikenal. Saya membuat sebuah program terkait dengan perkebunan buah dengan hashtag kita selamatkan bumi. Alhamdulillah berhasil. Kita launching penanaman 1 juta buah, 1 juta aren, dan 1 juta sayuran sama cabai. Itu tahun berapa ya? Itu 2019 juga? 2020. 2020, oke. Setelah saya canangkan program ini, tadinya masyarakat nanam semau dia, sekarang dia nanam sudah berniatkan ini investasi. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kabupaten Penajam Utara, Kalimantan Timur menjadi magnet ekonomi baru yang akan membawa multiplier efek bagi pulau di sekitarnya. Peluang ekonomi di IKN mulai diantisipasi pemerintah desa Tombulilato melalui gerakan tanam buah yang digagas Ayah Junet, sosok kepala desa yang visioner. Yang menarik ketika yang dimaksudkan atau menjadi goalsnya seorang ayahanda desa Tombulilato selain target pasar lokal juga proyeksinya akan ke IKN, maksudnya tuh kayak gimana? Iya, berawal dari kajian 2019 saya sudah yakin bahwa ibu kota negara itu akan pindah ke Penajam ya, Kalimantan. Sehingga peluang ini yang menurut saya tepat kita yang berada di Sulawesi. Karena yang mampu suplai buah ke ibu kota nanti cuma kita yang ada di Sulawesi, karena jaraknya dekat, 1 malam kita udah sampai di ibu kota ketimbang dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Sehingga dasar itulah yang menjadi spirit saya untuk mencanangkan program ini. Dan alhamdulillah berhasil. Kemarin saya sudah kirim gula aren ke ibu kota. Jambu saya sudah ke ibu kota. Gula merahnya Atinggola tuh sudah di sana. Sudah kirim ke Penajam, ibu kota negara yang baru. Oke, baik. Jadi proses distribusinya kayak gimana tuh kalau dari Atinggola kemudian ke pusat kota Atinggolanya dari desa Tombulilato ini? Bagi saya sangat mudah. Kemarin saya pakai pick up dari desa Tombulilato sampai ke pelabuhan Kuandang. Dari pelabuhan langsung. Deket ya? Dekat. Iya, betul. Kita waktu 45 sampai 1 jam kita udah sampai di pelabuhan. Iya. Mimpi saya bahwa Tombulilato itu membangun negeri itu dari sini ya. Bagi saya membangun negeri. Karena menanam buah sama saja kita membagikan gizi bagi bangsa ya. Nah, terus saya menanam pohon itu bukan semata-mata karena saya ingin punya penghasilan banyak, tapi saya meyakini dengan menanam pohon itu saya bisa mengajak masyarakat itu bisa beramal jariah ya. Karena dari O2 yang dihasilkan dari pohon sampai semut, burung yang makan buah yang kita tanam, itu semua kena manfaatnya. Apalagi kita manusia memanfaatkan gizi dan vitamin yang ada di buah. Jadi bagi saya menanam satu pohon itu sama dengan membangun satu masjid. Itu semangat saya. Dan itu sering saya sampaikan ke masyarakat. Bukan kita nanam pasti bonusnya buah. Tapi ada nilai spiritual di dalamnya, ada amalan yang harus kita gemasi, yaitu kita menanam pasti kita akan dikenal. Menarik nih ketika pemikiran seorang ayahanda desa Tombulilato yang cukup visioner, artinya dari tanaman-tanaman buah yang ditanam oleh warga sejauh ini sampai di 2024 proyeksinya tuh sudah bisa ditargetkan untuk ke IKN Ibu Kota Nusantara
pemenuhan targetnya ke depan akan seperti apa nanti Ayah? Sesuai data sensus pertanian yang saya laksanakan di desa ya, kita saat ini untuk buah kita sudah di angka 50.000 pohon. Oke. Duriannya, mangganya, jenis rambutannya, alpokatnya sudah di angka 50 ribuan. Jenis durian itu sudah di angka 30 ribuan yang sudah jadi, dan yang berbuah saat ini sudah di angka 3 ribuan. Baik Pohon gitu ya, ya? Wah. montong lokal. Oh, oke. Ini yang, dan sehingga berapapun permintaan dari pasar pasti kita bisa penuhi. Kayaknya bisa Iya. gitu ya. Karena perkebunan semua kita wajibkan untuk menanam pohon, bahkan di hutan yang sudah tidak bertuan, yang sudah ditinggalkan saya tanam, dan itu jadi aset desa. Bahkan saat ini kita sementara penanaman untuk desa kurang lebih 23 hektar. 23 hektar. Khusus durian, untuk tanaman khusus buah-buahan. Wah. untuk PAD-nya desa. Sobat Tani, metode budidaya buah-buahan di Desa Tombulilato tidak berada dalam satu hamparan atau area, tetapi ditanam di ladang petani ditumpang sarikan dengan tanaman jagung. Selain tanaman buah, petani juga membudidayakan aren. Selain diambil niranya untuk pembuatan gula merah, aren juga dapat menahan erosi. Jadi ini salah satu contoh ya perkebunan warga yang tadinya dulu ini cuma jagung tok. Nah, sekarang sudah ditanam. Di hamparan bukit ini Ya. jagung tadi awalnya. Ya, jagung. Oke. Terus program 2019 kita launching, 2020 action, ini hasilnya. Ini apa jenis-jenis tanaman yang Super ada di tembaga sini? ya. Super tembaga, musangking, Oh, durian. durian, ada Oke. alpokat, Ha-ha. rambutan, binjai juga ada. Jadi ini punya warga atau kayak gimana tuh? Ini punya warga Oh, yang iya, iya. hasil daripada program pencanangan sejuta buah. Yang digagas di tahun 2020 kemarin. Ya, Oke. Sekarang jumlah tanaman yang ada di sini berapa banyak? kalau di lokasi saat ini kurang lebih 2000-an pohon ya yang 2000 ini? terhampar di sini. Oh, oke. Ya, ada Berarti sampai ke alpokat. sana-sana tuh? Iya. Kalau yang di areal perbukitan ini itu sudah umur berapa tanaman-tanaman buah-buahan itu? Sudah 2 tahun ini. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Berarti berapa tahun lagi tuh akan berbuah? Ya, 2 tahun kira-kira? lagi kita sudah bisa makan musangking super tembaga di lahan ini. Ini musangking. Ini montong, ini jenis Oh, montong. montong. Ya. Ini montong. Oke. kalau ini. Yang musangking yang Musangking ini mana? ya. Yang mana ya? Yang Ya, ini. ya. Yang di areal perbukitan ini ada yang sudah berbuah gitu? Dari Berbuahnya yang tanaman? jenis lokal. Oh, durian lokal. Ya. Oke. Babi tahu dulu ini hamparan kebun jagung ya. Ha-ha. Mereka fokus di jagung tok. Oh. Jadi tidak mau tanam tanaman lain. Sehingga 2020 mulai action kita program. Ha-ha. Alhamdulillah tanaman warga sudah ada yang 3 meter, 4 meter. Oh, Sedikit iya. lagi berbuah. Dan salah satu tujuan kami pemerintah, Mm-mm. khususnya pemerintah desa, Mm-mm. tadinya Kecamatan Atinggola dan Pinogaluman itu Yang bersebelahan ya? Iya, Mm. itu langganan banjir. Oke. 2019, Ha-ha. 2020 itu banjirnya minta ampun. Iya. Bahkan rumah-rumah warga itu terendam. Setelah program ini kita launching dan tanamannya sudah besar, sampai dengan tahun ini sudah tidak ada lagi banjir. Tanaman buah-buahan tadi yang ada di perbukitan ini, areal Iya. perbukitan ini, itu bibitnya dari mana sih ya? Ya, kalau ini yang hasil kita bagi ke warga. Oke. Jadi setiap tahun kami pemerintah desa membagikan bibit secara gratis ke warga. Ah. Jadi Kalau ayah sendiri dapat bibitnya dari mana sebelum dibagikan ke warga? yang pertama saya bikin sendiri. Oh, dibikin Iya. sendiri. Ada juga yang Oke. saya belanja dari luar. Contohnya Oke. kemarin saya belanja bibit musangking di Magelang, bibit mangga di Makassar, bahkan durian montong kami belanjanya di Sulawesi Tengah. Kalau untuk bibit gratis itu siapa saja yang datang ke saya Oke. pasti saya kasih. Oh, Kemarin gitu. dari Kabupaten Bolmong ya, Ha-ha. saya diundang untuk panen jenis rambutan sama durian. Mm-mm. Mangga juga sudah panen. Mhm. 2020 saya kasih, kebetulan
mereka datang berkunjung di desa, saya kasih bibit, saya diundang panen di Kabupaten Bolmong. Bahkan di desa-desa yang ada di Kecamatan Atinggola, Gentuma, itu saya kasih secara gratis. Ini semua wilayah perbukitan ada total berapa tuh jumlahnya? Kurang lebih yang di bagian perkebunan kurang lebih 3.000-an ya. Ini 3.000 ya? Ya. Sampai ke bawah-bawah tadi yang kita Bawah, mendaki itu? ya, ke sebelah kiri, sebelah kanan, sampai bahkan sampai batas hutan. Ini punya warga semua? Iya, punya warga. Oh, Ini baik. hasil bibit yang dibagi. Oh iya, iya. Nanti proses sistem jualnya kayak gimana tuh? Kita sudah bahas dengan lembaga yang ada di desa, semua penjualan buah nanti itu melalui badan usaha milik desa. Oh. Jadi keluarnya satu pintu melalui BUMDes. Di atas Ya, ada apa? masih ada lagi perkebunan alpukat, jambu, dan kita bisa lihat pemandangan yang bagus dari Oh atas. iya, oke. Ternyata hanya sekecil ini Iya. Desa Tumbulilato gitu ya. Kemudian dengan adanya gebrakan gerakan menanam tanaman buah-buahan yang ternyata pun sudah ribuan ya Buah. jenis tanaman buah yang ditanam. Harapan besarnya apa nanti kepada masyarakat gitu? Ya, saya berharap kepada seluruh masyarakat Tumbulilato ya, untuk terus gerorakan semangat menanam. Karena dengan kita menanam itu, kita sudah dapat nilai manfaat yang besar dan kita sudah bermanfaat. Dan dengan menanam buah-buahan dan tanaman beragam, sayuran dan lain sebagainya, kita sudah menyiapkan gizi untuk anak bangsa. Berikut, kita juga sudah merdeka secara ekonomi. Di umur 60 tahun kita masih kerja jagung, kerja berat. Kalau kita tanam buah, saya yakin dan percaya, umur 60 tahun kita sudah merdeka secara ekonomi. Di usia kita yang sudah senja, kita tinggal menikmati. Maka teruslah menanam karena kita sudah menjaga alam dan insya Allah akan memperbaiki kehidupan kita nanti. Jadi Sobat Tani bisa dibayangkan di 2027 nanti Desa Tumbulilato di Gorontalo Utara ini akan menjadi sentra penghasil tanaman buah-buahan di Gorontalo Utara. Demikian program Ayo Bertani kali ini. Jangan malu jadi petani karena bertani itu keren.